Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadia dengan NIM 19051060. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya guna memenuhi nilai di mata kuliah Hukum Jaminan. Pertama, apakah yang dimaksud dengan hukum jaminan? Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau yang biasa disebut dengan debitor dan penerima jaminan atau yang biasa disebut dengan kreditor sebagai akibat penambahan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Jadi, objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Yang kedua, objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Nah, syarat yang baik adalah tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Dan yang kedua, memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Nah, manfaat bagi kreditur adalah yang pertama, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Dan yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Nah, manfaat bagi debitur yaitu dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Yang menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan diatur dalam Buku 2 KUH Perdata serta undang-undang lainnya. Jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu gadai, yang kedua hak tanggungan, dan yang ketiga jaminan fidusia, dan yang keempat hipotek. Yang membedakan keempatnya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminan. Dalam jaminan perorangan terdapat 3 jenis jaminan, yaitu jaminan penanggungan, bank garansi, dan jaminan perusahaan. Pertanyaan yang keenam, jelaskan jaminan regulatif dan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jaminan non-regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur khusus dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktik. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gadai? Jadi yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam gadai adalah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Nah, pertanyaan ke-8, bagaimana proses terjadinya gadai? Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur prestasi. Pertanyaan ke-9, bagaimana proses pelelangan barang di pegadaian? Yang pertama, datangi loket bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang. Yang kedua, petugas lelang akan mengumumkan barang yang akan dilelang, termasuk cacatnya dan harga pembukaan. Yang keempat, barang akan diberikan kepada penawar dengan nilai tertinggi. Setelah hitungan ketiga, tak ada yang memberikan tawaran lebih tinggi. Setelah barang didapatkan lewat lelang, selanjutnya adalah transaksi dengan penandatanganan dokumen bukti transaksi. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan hak-hak yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mirip dengan hak kebendaan. Hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mirip dengan hak kebendaan adalah hak perorangan. Hak perorangan adalah hak yang memberikan kekuasaan kepada perseorangan untuk menuntut atau menagih pihak tertentu atas haknya, misalnya hak piutang dan hak sewa. Demikianlah presentasi dari jawaban UTS saya. Jika ada penjelasan materi yang kurang baik dan penempatan kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.